kelas literasi ini bakal tetap dimulai pada pukul 13.10 karena kan terbatas gitu ya, cuma 40 menit. Makanya kita akan tetap mulai pada jam 13.10 gitu. Teman-teman semuanya udah siap? Mana jempolnya? Susah ya, soalnya pada di mute. Jadi sekarang ini sih kayak apa ya, kita sharing gitu, ngobrol-ngobrol santai sih sebenarnya, nggak yang serius-serius amat. Terus kalau misalnya teman-teman semua ada pertanyaan, boleh ditampung dulu, nanti begitu beres sesi ini bisa ditanyakan lewat grup info dulu gitu. Jadi nanti akan ada beberapa orang yang dipilih, nggak semua pertanyaan bisa dijawab karena keterbatasan waktu itu tadi. Oke, sekarang kita mulai aja kelas literasi hari ini, pekan ke-167 dengan tema Radio Malabar dengan pemateri Pak Happy Paujan. Silahkan Pak Happy. Ya, terima kasih buat Tirani sudah membuka acara ini tentang Radio Malabar. Jadi latar belakangnya dulu ya. Jadi beberapa hari ke belakang itu kan ada di sosial media itu ramai apa ya, tentang bukan tentang corona ya, ini tentang suara dentuman di Bogor, Jakarta. Kemudian ada yang menghubungkan dengan Krakatau, Gunung Krakatau, aktivitas Gunung Krakatau yang sekarang juga lagi batuk-batuk. Terus apa hubungan dengan Radio Malabar? Jadi ini beda dengan misalnya letusan Krakatau tahun 1883. Jadi saat ini karena eranya sudah sosmed, maka penyebaran informasinya tentang dentuman itu langsung menyebar ya di sosial media, sampai TV-TV pun meliput apa yang terjadi di sosial media. Jadi kemarin itu saya nonton di TV itu ada satu video yang diambil oleh pegiat sosmed, kemudian dentuman itu pakai angka ya 1, 2, bari teka dengeta dentuman. Nah, jadi di zaman ini kan penyebaran informasinya cepat gitu. Jadi seluruh dunia itu langsung tahu bahwa itu ada dentuman. Terus kemudian kita bisa lihat foto-foto atau video aktivitas Gunung Krakatau saat kemarin. Ada yang kayak api gitu, terus ada debu-debu ya, semburan wedus gembel kayak gitu. Nah, ini tidak terjadi misalnya tahun 1883. Di 1883 ketika Krakatau meletus itu informasinya tidak secepat sekarang ya, tentu saja ya tidak secepat sekarang. Tapi informasinya itu tidak sampai 1 hari itu sampai ke Inggris. Jadi orang-orang di sini ketika Gunung Krakatau meletus itu langsung mengabarkan kejadian ini ke Singapura, ke Australia, kemudian esok harinya itu langsung nyampe ke Inggris. Itu karena apa? Karena ada teknologi yang bernama telegraf. Nah, di 1883 itu sudah ada telegraf kabel. Jadi apa yang terjadi di Indonesia, di Hindia Belanda zaman itu 1883 itu dikirimkan ke dunia itu lewat kabel. Nah, di dalam sejarah perkembangan manusia misalnya, komunikasi manusia itu kan kita mengenal misalnya pertama orang berkomunikasi jarak jauh itu dengan surat ya. Dulu zaman kerajaan kita tahu suratnya kayak gimana, terus zaman setelah kapal laut ditemukan, cara surat menyuratnya gimana, kemudian ditemukan sejenis perangko seperti apa, kayak gitu. Misalnya Indonesia, Belanda melewati Tanjung Harapan itu kira-kira 100 hari. Maka ketika kita menulis surat ke Belanda saat itu 3 bulan atau lebih itu baru nyampe ke Belanda seperti itu. Tapi kemudian ditemukan satu teknologi baru untuk menyampaikan komunikasi, yaitu telegraf itu. Jadi orang-orang Eropa menemukan telegraf, kemudian telegraf itu bentuknya kan
melalui kabel ya. Kabel itu sampai ditanam di bawah laut seperti itu. Jadi komunikasi itu lebih lebih pendek gitu. Jadi ketika ada kejadian di Hindia Belanda seperti Krakatau tadi, maka beberapa jam kemudian kejadian itu udah bisa diketahui di sana. Itu telegraf kabel. Nah, ini berbeda dengan Tambora misalnya. Tambora itu kan secara sosial, secara itu kan secara nggak tahu ya secara politik, tapi secara sosial itu lebih berpengaruh daripada Krakatau. Tambora itu 1815 itu meletus, itu sebelum ada telegraf. Jadi orang-orang Eropa itu kan bertanya-tanya di Eropa itu sampai ada 1 tahun tanpa musim panas. Itu terjadi 1815 di Tambora. Nah, orang-orang Eropa itu kan sampai tidak tahu apa yang terjadi di daerahnya gitu. Kenapa daerahnya itu bisa gelap, bisa terjadi kegagalan panen, sampai ada penulis novelis Frankenstein gitu kan menulis karena pengaruh Tambora itu. Nah, berbeda dengan Krakatau yang esok harinya udah tahu, oh ini ada gunung yang meletus di Jawa sana gitu. Seperti itu. Nah, kabel jadi komunikasi zaman dulu itu melalui telegraf kabel sampai ditemukan yang namanya telegraf non kabel, yaitu wireless telegraf itu. Wireless telegraf itu ditemukan di Eropa kalau nggak salah oleh Marconi, kemudian sampai ada Trans-Pasifik, jadi Eropa dengan Amerika itu sudah dihubungkan oleh telegraf. Nah, oleh telegraf yang non kabel ya, yang audio itu awal abad 20 seperti itu. Nah, kemudian cuma yang masalahnya telegraf kabel itu dipengaruhi oleh situasi-situasi politik, karena kabel itu kan tangible ya, benda gitu. Jadi kabel itu harus melewati daerah-daerah konflik. Misalnya kebanyakan kabel itu melewati daerah-daerah yang dikuasai oleh Inggris. Nah, oleh sebab itu ketika terjadi Perang Dunia Pertama itu terjadi semacam sensor oleh pihak Inggris. Hubungan Hindia Belanda dengan Belanda itu yang seharusnya terjadi cuma sehari, bisa si telegrafnya itu bisa nyampe 3-4 hari. Itu karena ada di semacam sensor oleh pihak Inggris. Nah, maka itulah pihak Belanda itu menginginkan satu komunikasi antara Hindia Belanda dengan Belanda yang tidak memakai kabel seperti itu, karena ini kan jadi politis ya. Iya. Ya, hitungan jadi politis. Sebenarnya keinginan ini udah tercetus 1909. Nah, tadi kan udah dibahas ya beberapa kayak pemaparan singkat lah mengenai radio Malabar itu. Jadi kan misalnya ketika orang-orang bukan ngelihat kayak dengar gitu. Kita mau kayaknya tentang radio Malabar yang jujur ya, yang ada di pikiran aku tuh kayak ya bentuknya radio gitu. Ya, kayak radio yang zaman sekarang gitu. Yang ada channel gitu kan, ada musiknya atau gitu. Ternyata radio pada zaman dahulu itu bukan radio yang seperti sekarang gitu ya, tapi justru lebih ke salah satu media untuk berkomunikasi juga, ada yang pakai kabel sama yang enggak gitu ya. Jadi sampai sana. Jadi radio yang kita bahas sekarang itu lebih ke radio telegrafi gitu. Jadi radio yang telepon. Telegraf itu kan pulsa yang kesananya itu berupa titik dan garis Morse. Nah, nanti ada teknologi teleponi juga, jadi bentuknya udah audio. Nah, kesini lagi kan wireless itu kan jadi video juga. Iya. Jadi tahapannya pulsa biasa Morse, kemudian jadi audio, baru ke video. Lanjutin? Oke. Ketika kerajaan Belanda menginginkan satu teknologi wireless, karena teknologi ini di Eropa itu sudah merupakan teknologi yang udah biasa.
negara-negara kayak Jerman, Amerika itu sudah memakai teknologi ini, sedangkan Belanda itu ketinggalan sebenarnya. Nah, di Hindia Belanda itu ada seorang mahasiswa S3 namanya De Groot. De Groot ini meneliti tentang potensi pemakaian wireless di Hindia Belanda. Jadi beliau dia meneliti apa ya kalau judul sekarang itu fungsi wireless untuk lalu lintas kapal laut, untuk lalu lintas laut. Jadi Belanda itu membangun setidaknya 3 stasiun radio di Hindia Belanda, yaitu di Aceh, kemudian Situbondo, dan Ambon. Nah, De Groot ini meneliti ketiga stasiun ini. Jadi 3 stasiun ini fungsinya untuk sebagai lalu lintas pelayaran dan cuaca. Jadi lalu lintas pelayaran itu diatur sama radio ini. Ini sebenarnya De Groot ini kan meneliti tahun 1916. Nah, di sana, di Eropa sana, teknologi ini juga dipakai untuk pelayaran. Misalnya kalau kita tahu filmnya Titanic, Kate Winslet ya. Ingat nih itu aja Ya, ya. ingatnya Okay. itu, dan siapa satu lagi? Nggak inget yang laki-lakinya, yang ceweknya inget. Ketika Titanic mau tenggelam setelah menabrak gunung es itu, si kru Titanic itu mengirimkan Morse. Jadi dia pakai teknologi radio yang wireless. Jadi dia menghubungi kapal sekitar yang paling dekat itu dengan teknologi itu. Nah, di Eropa itu sudah dipakai. Nah, di Hindia itu kan 1912. Nah, De Groot ini meneliti kemungkinan itu di Hindia Belanda pada tahun 1915. Seperti itu. Jadi stasiun Aceh, Situbondo, dan Ambon ini dipakai untuk ke sana. Nah, pemerintah Hindia Belanda sendiri menginginkan ada hubungan antara Hindia Belanda dengan Belanda karena alasan politik tadi. Seperti itu. Maka sejak itu dimulailah percobaan menghubungkan Eropa dengan Hindia Belanda. Percobaan yang pertama yang berhasil itu menghubungkan stasiun radio yang ada di Jerman, karena Jerman yang paling maju untuk hubungan ini, di Nauen. Ini sorry ya kalau salah spell ya. Di Nauen itu menuju ke Sabang. Ini terjadi sekitar tahun, bentar ya, bukan catatan dulu. Tahun 1916. Seperti itu. Nah, pemerintah Hindia Belanda ini akhirnya menggelontorkan dana sekitar 5 juta gulden untuk membuat fasilitas radio di Jawa. Ya, Jawa kan sebagai pusat Hindia Belanda. Nah, De Groot ini akhirnya membangun beberapa bangunan. Pertama, 1917 itu dibangun stasiun Malabar. Stasiun Malabar itu bukan stasiun Malabar yang kita bayangkan gambarnya sekarang ya, tapi masih berbentuk bangunan kayu. 1917, karena ini masih bentuknya tes. Kemudian di Cangkring. Apa bedanya Malabar dengan Cangkring? Radio Malabar itu transmisi yang keluar, pemancar gitu. Ya, sedangkan Cangkring itu penerima. Seperti itu. Saya akan kirimkan seperti apa gambar. Di mana? Jadi ada stasiun penerima sama stasiun pemancar. Pemancarnya. Ya. Kalau yang Malabar itu pemancar. Cangkring penerima. Cangkring. Kenapa mereka harus dipisahkan mereka? Kenapa? Ya, mereka harus dipisahkan karena ini pemancar itu emang harus misah dengan penerima gitu. Jadi kalau ini mancarin gelombang itu, iya. pasti ada penerimanya itu. Nggak boleh gitu. Jadi harus ada jaraknya gitu ya. Harus berjarak. Ada nggak fotonya?
Angkat ya. jempolnya ya. Kalau ada fotonya, kelihatan nggak? Kelihatan. Dua foto ya. Mobil, ini mobil. Ini yang Baru mobil. folder aja sih. Aduh, aku udah klik loh. Ini mau komputernya. Sama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di layar itu ada beberapa foto yang apa ya terkait gitu sama tema kita kali ini. Jadi ada beberapa bangunan. Di sana ada keterangannya juga sih, kayak misalnya Radio Malabar, terus gedung radio Ranca Ekek Dayakolot dan yang lain sebagainya. Wah, kelihatan. Kelihatan? Enggak, kelihatan. Ada yang nggak di-mute si Putri Uli? Di sini ada gambar mobil lagi ngapain itu Pak Happy? Ini yang sebelah kanan itu stasiun radionya yang sebelah kanan itu tuh, yang kayak roket. Ini tuh lokasinya ada di sebelah mana sih? Yang barusan mobil? Yang mobil ada di lokasinya ada di Cangkring ya. Jadi Cangkring ini ada di Bale Endah ya. Jadi kalau dari Bale Endah ke Majalaya itu ada sekitar Pasir Munju, Jelekong yang jadi jarak Cangkring dengan Malabar itu sekitar 10 sampai 12 km. Ketahuan nih nyontek ya. Iya, itu sih Paririmbon ya. Jadi ketahuan ada Paririmbonnya. Oh, ini risetnya lama loh. Bahasa Belanda, bahasa Jerman itu harus diterjemahkan. Oh iya, aku juga mau nanya itu sih tadi. Kan Pak Epi udah cerita-cerita nih tentang Radio Malabar, terus perkembangannya ya dari awalnya emang dibangun gitu sampai akhirnya lewat sandi Morse lah, lewat audio baru sekarang bisa video gitu. Itu kan kayak rentang waktunya itu jauh gitu. Nah, Pak Epi sendiri itu punya referensi dari mana sih gitu bisa nemuin beberapa materi itu? Ya, referensi pasti dari internet ya. Jadi di internet itu banyak sekali PDF tentang Radio Malabar ini. Yang jadi tantangan itu kan bahasa. Jadi bahasanya bahasa Inggris sedikit, kebanyakan Belanda karena Belanda itu juga terjemahan dari koran-koran lama. Kemudian dari Jerman secara teknologi ini kan teknologi Jerman. Jadi ada juga buku dari Jerman. Ya karena bahasanya terbatas bisa pakai Google Translate dengan ya karena Google Translate itu kan asal ya. Iya benar-benar. Ya ini kayak tips kasih menerjemahkan di Google Translate kayak gitu. Oke lanjut. Oke tadi 1917 ya. Jadi 1917 itu di Hindia itu dibangun Malabar yang masih sederhana, kemudian Radio Cangkring sebagai penerima. Nah, di Belanda sendiri kemudian dibangun radio yang namanya Kotwijk. Maaf jika salah spell ya, jadi dibangun Kotwijk. Kotwijk ini kalau nggak salah sebagai pemancar. Juga sebagai pemancar karena penerimanya belum dibangun di sana. Kemudian 1918 baru mereka mengadakan tes pertama. Nah, 1918 di Malabar ini mereka ngirim sinyal nih ke Belanda, tapi nggak ada yang dengar. Ini nggak kedengeran nih, kenapa nggak kedengeran? Karena stasiun penerimanya belum dibangun, seperti itu. Jadi cuma ngirim doang, jadi ngelempar doang. Iya. Jadi percobaan bahwa ini Malabar udah bisa ngelempar sinyal misalnya. Nah, itu baru tahapan itu. Kemudian 1918 itu kemudian dibangun stasiun Cililin. Jadi ini mengapa di Bandung ini banyak sekali radio-radio ya. Jadi Radio Malabar, radio itu ada di Malabar, ada di Cililin, nanti ada di Ranca Ekek, ada di Dayakolot, ada juga di Cimindi, Padalarang, dan lain-lain itu karena ya fungsinya itu nanti beda-beda. Mereka punya fungsi dan peran masing-masing gitu.
Jadi kita masih bicara tentang Malabar, kemudian pindah ke Cililin. Cililin ini juga sebagai tes untuk stasiun Malabar. Jadi untuk membantu tes Malabar itu dibangun stasiun Cililin. Seperti itu. Nah, setelah saat Cililin dibangun, itu Malabar mulai dibangun lebih besar lagi. Jadi ketika Malabar dibangun itu, tesnya pindah ke Cililin. Seperti itu. Oh, Jadi tesnya untuk sementara ini. terus berlanjut, tapi di Cililin. Karena kalau kita lihat gambar-gambar kan, di sana ada gambar-gambar tentang pembangunan Malabar kan. Karena pembangunannya itu kan masif ya. Seperti ya. Nah, seperti ini kelihatan nggak ya? Ini mereka nggak kelihatan ya? Hah? Nggak kelihatan. Kecilan ya. Tapi itu udah full layar, gitu. Udah menuhin banget. Udah menghabiskan layar. Iya. Jadi waktu itu pernah sih ya sama komunitas alet ke Bekas Radio Malabar nih. Emang posisinya itu ada di ada di gunung ya? Iya, ada di gunung. Jadi kayak kebayang gitu dulu teh gimana sih cara ngebangunnya gitu, orang ada di gunung gitu. Pada saat itu juga teknologi juga belum banyak mendukung gitu. Ya, tahun itu kereta api juga belum masuk ke Banjaran, jadi alat-alat pasti dari Bandung itu dibawanya pakai pedati ke sana. Kemudian Malabar itu kan bukan stasiun radio aja ya. Jadi stasiun radionya itu di belakangnya itu kan bangunan utama, di belakangnya itu kan antara Gunung Puntang dengan Gunung lupa lagi satu lagi. Jadi pokoknya antara dua gunung itu, dua bukit itu, kabel-kabel dibentangkan 2-3 km itu panjang kabelnya. Terus kemudian mereka juga membangun kota kecil di sekitar radio itu untuk tempat tinggal para pegawai. Jadi kalau kita sekarang itu camping ke Puntang itu kan banyak puing-puing itu. Nah, puing-puing itu dulu kan saya pernah camping di sana, kemudian lihat puing-puing itu kan ini puing-puing, ini puing-puing apaan sih? Baru nyadarnya sekarang bahwa itu bekas tempat tinggal para pegawai Radio Malabar. Di sana itu kan dibangun juga lapangan tenis. Sampai sekarang masih ada lapangan tenisnya. Kemudian di atasnya itu dibangun bioskop. Sekarang udah tidak ada, mungkin masih sudah berbentuk pondasinya aja karena udah hancur. Malabar sendiri kan bangunan utamanya itu yang bawahnya tembok, yang atasnya kayu. Jadi pas dihancurkan kemudian pun di atasnya hancur, jadi karena atasnya kayu bukan tembok. Seperti itu. Kemudian 1918 Malabar mulai dibangun besar, kemudian mereka mulai membangun stasiun penerima di Belanda. Karena kan ini di pemancar dan penerimanya di Hindia Belanda itu udah ada. Di Belanda itu udah disediakan Kotwijk sebagai pemancar, nah penerimanya belum ada. Nah, untuk mencari sinyal itu mereka melakukan hal unik. Jadi mereka menginstal stasiun penerima di atas satu kapal, Zeven Provinciën kalau nggak salah. Nah, si kapal ini ke Belanda melewati terusan Panama. Nah, di sana itu kapal itu menerima sinyal dari Malabar dan Cililin. Nah, di mana kapal itu berhenti di Belanda, nah, install itu dipindahkan ke darat. Jadi cara mencari titik yang tepat di Belandanya itu seperti itu, pakai kapal. Nah, kapal itu kan berhentinya di Zeeland, kalau nggak salah ya, di Hilversum, di Blaricumber. Nah, di sana itu, di tempat itulah diinstal stasiun penerima. Seperti itu. Ada gambarnya, jadi
Bentar ya, susah. Ada? Oke. Nah, udah nih. Oke, nah ini Duh, deg-degan. ada di Nah, Men. oh iya iya. Ini stasiun penerima pertama di Belanda. Kelihatan ya? Angkat Kelihatan. jempolnya dong. Oke, aman. Pak Moro. Nah, kelihatan Pak Moro. Dua jempolnya Pak Moro. Pak Moro gede ya jempolnya. Nah, ini ada di Hilversum ya, di belakangnya. Nah, ini stasiun penerima pertama di Belanda. Jadi fungsinya sama kayak Cangkring tadi sebagai penerima. Nah, ini nyari titik ini tadi caranya ya pakai kapal dulu dari Batavia ke Panama, kemudian nemu ini. Nah, ini dalamnya, contoh dalam. Oh. Kelihatan? Oke. Jadi satu hari si ini siapa ya, lupa lagi ada ceritanya. Jadi pas meninggalkan instalasi ini, kemudian dia sayup-sayup dengar suara titik-titik gitu. Ternyata itu dari Indonesia, dari Hindia, seperti itu. Nah, yang jadi tantangannya ini kan Mer ya, Mer itu danau semisal apa rawa-rawa gitu. Nah, ini yang terjadi ketika musim hujan. Oh, kayak di siapa? Iya, kayak di Sapa. Kayak di siapa? Kayak di Racekek juga. Ya, kayak gini. Iya. Jadi ini kenapa ini kan untungnya ya masih sementara jadi seperti itu. Jadi ketika air ini kan Belanda itu kan di bawah laut ya negaranya. Jadi ketika ini pasang di bulan apa gitu. Jadi ke stasiun ini mereka pakai rakit. Seperti itu. Nah, ini tadi antara Puntang dengan Haruman. Ini jaraknya yang paling belakang 3 kilo ya. Jadi dari 1A ke 1B, titik 1A ke 1B itu jaraknya 3 kilo. 3 kilometer. Ini bangunan pembangunan yang kedua yang besar. Ini mau lihat. Ini yang di Puntang, yang di Malabar. Oh, pusatnya. Yang ada kolam Ya, cinta. nah ada kolam cinta. Kalau orang Arab itu bilangnya Birkatul Mahabbah, kolam cinta. Oh iya. Jadi ini kita bisa lihat pas pembangunannya emang benar-benar ada di di atas gunung gitu ya. Ya. Karena mereka butuh itunya, butuh lembah, iya. butuh lembah. Iya, butuh lembah buat buat membentangkan kabel. Jadi pertimbangan juga gitu ya. Nah, ini di atas gunungnya kayak gini ya. Beberapa orang meninggal pas pembentangan kabel ini. Ada di koran-koran disebutkan. Nah, ini jadi kabelnya ditarik pakai baja ini. Ini di atas Malabar. Kita stop dulu ya share-nya. Nah, kemudian sinyal mana sih yang nyampe ke tempat danau tadi? Ternyata yang mulai pertama nyampe itu ya adalah dari Cililin. Jadi sinyal pertama yang nyampe ke Belanda itu ternyata dari Cililin, bukan dari Malabar. Terakhir kita pernah ya ke itu ya, pernah. ke Cililin itu yang sekarang ada satu bangunan yang masih berdiri, yang satu lagi udah jadi kandang. Iya, udah jadi kandang ya. Jadi 2 bangunan, satunya masih kokoh, yang satunya lagi udah berupa puing-puing. Udah lama ditinggalkan jadi. Lokasinya itu dekat SMA N1 Cililin. Itu namanya apa ya? Kampung radio juga. Ya, kampung. Ya, jadi beberapa tempat di Bandung itu toponimnya memakai kampung radio atau babakan radio. Ya, jadi di Cililin, kemudian Rancaekek, kemudian Cimindi juga. Jadi di Cimindi itu ada babakan radio juga. Kalau nggak kampung atau babakan radio, nah itu nanti di Cimindi juga ada semacam tes seperti itu. Nah, tes yang diterima itu 1919 dari Cililin.
Cililin itu dulunya sampai sekarang juga sih masih hutan karena di satu berita itu mengatakan pernah di sekitar stasiun radio itu ditemukan macan kumbang seperti itu. Ya harimau atau maung lah. Seperti itu. Jadi di tengah benar-benar di tengah hutan. Nah, kemudian baru sinyal yang kedua itu diterima dari Malabar, jadi Cililin dulu baru Malabar. Nah, 1920 baru dibangun penerima di Sambek. Jadi karena tadi ya banjir tadi, lalu orang Belanda memindahkan tempat penerimaan itu namanya Sambek seperti itu. Baru di tahun 2003 tesnya udah fix ya. Mereka membuka secara resmi stasiun radio Malabar dan stasiun Kotwijk tahun 23 seperti itu. Nah, kemudian jadi ada masalah nih di Cangkring. Jadi setelah kedua stasiun yang dibuka, ada hubungan telegraf antara kedua negara itu, ternyata di Cangkring itu ada masalah. Nah, masalahnya apa? Masalahnya Cangkring itu terlalu dekat dengan Gunung Malabar, dengan stasiun Malabar. Berjarak 10 atau 12 kilometer dari stasiun Malabar. Jadi ketika Malabar melempar gelombang, nah gelombangnya itu terdengar di Cangkring. Mereka melempar gelombang ke Belanda, nah gelombangnya itu terdengar di Cangkring. Nah, maka 1924 stasiun Cangkring itu kemudian ditutup, diserahkan kepada militer, dan tempatnya itu dipindah ke Ranca Ekek. Jadi beberapa minggu sebelumnya ya kita ngalet ke Ranca Ekek. Nah, itu Ranca Ekek itu merupakan stasiun penerima yang merupakan pindahan dari Cangkring. Seperti itu. Nah, kita cari dulu ya gambarnya yang Ranca Ekek. Oke, ini Ranca Ekek ya. Jadi sampai pertengahan 90-an, tower-tower ini masih ada. Sekarang udah hilang. Itu deh persawahan gitu? Ya, persawahan. Oh, Ranca Ekek kan persawahan. Jadi ini sawah ini sudah ada 50 tahun ke belakang itu sudah ada. Ini mah Dayakolot ya. Nah, ini Ranca Ekek nih. Ini gudangnya Ranca Ekek. Yang kemarin kita ke sini. Nah, ini Birkatul Mahabbah ya. Dalam cinta. Oh. Jadi itu yang apa di kiri bawah itu penjaga. Iya, penjaga. Jadi fungsinya ini ini kan di atas itu ada lagi kolamnya. Di atas yang dekat bioskop itu. Nah, airnya turun ke mesin-mesin itu karena mesin-mesin itu kan panas. Listrik mengeluarkan energi panas dan didinginkan oleh air-air ini. Nah, airnya mengalir ke kolam cinta ini. Nah, kolam cinta ini ngarahnya langsung ke Belanda. Nah, di antara kolam cinta kan mengarah ke Belanda. Dengan Belanda itu gitu ya? Di antaranya itu ada Cililin di tengahnya. Oh, jadi satu garis. Satu garis. Seperti itu. Ini nggak sembarangan ya itu kolam cinta dibikin kayak gitu karena ya gitu biar satu garis sama Belanda. Harusnya ya ini bentuknya kan mata anak panah ya. Bener nggak istilahnya mata anak panah? Jadi gitu. Ini Kotwijk di sana pemancar. Oh, ini kerjaan tadi. Nah, ini salah satu sumbernya nih dari kelas distrak Radio Malabar. Ini yang selanjutnya ini sumber energi atau sumber listrik Radio Malabar. Jadi diambilnya dari Bangkok, kemudian dari Lamajan, Plengan, juga nanti listrik ini terhubung ke pabrik kertas di Padalarang.
Oh, yang di Padalarang tuh pabrik. Ada juga stasiun radio penerima karena setelah di Cangkring itu mereka memindahkannya ke Ranca Ekek dan ke Padalarang, tapi di Padalarang itu sepertinya waktunya pendek, jadi mereka kayaknya nggak jadi bikin radio di Padalarang. Akhirnya mereka memindahkan ke Ranca Ekek, jadi semuanya terpusat Oh, di Ranca semuanya Ekek. terpusat. Salah satunya karena teknologi ini kemudian teknologi ini kan menggunakan gelombang panjang ya, nanti ada teknologi baru yang namanya gelombang pendek. Jadi ini sebenarnya kata saya di awal itu terlambat gitu. Gelombang panjangnya terlambat, setelah ini jadi udah ada teknologi baru yaitu gelombang lebih pendek. Nah, gelombang yang lebih pendek ini yang mengakomodasi audio. Nah, ini kan jadi ini teknologi telegraf udah fix ya, telegraf Malabar, Ranca Ekek, Kotwik, Sambek di sana itu teknologinya telegraf. Kemudian 1925 itu baru datang teknologi gelombang pendek yang memungkinkan penggunaan audio seperti itu. Nah, di Ranca Ekek juga setelah Ranca Ekek berpindah itu langsung juga diinstal untuk gelombang pendek. Oke, jadi kemudian teknologinya berpindah ya dari telegraf akhirnya ke audio. Jadi tidak lagi menggunakan telegraf, tidak lagi menggunakan titik garis panjang itu ya. Tapi udah kode Morse, tapi udah pindah ke gelombang pendek yang bisa audio. Nah, nah baru di tahun 1927 itu akhirnya suara bisa terdengar di kedua negara. Jadi di Hindia itu udah bisa dengar suara dari Belanda, sebaliknya dari Belanda juga udah bisa mendengar suara dari Hindia seperti itu. Setelah mulai kedengaran nih dua-duanya, nah akhirnya Dekrutnya meninggal. Oh? Ya, jadi Dekrut itu meninggal sekitar Agustus atau kalau nggak salah 1927. Jadi ketika suara sudah mulai kedengaran itu Dekrut itu kan naik kapal laut ke Belanda, kemudian meninggal di tengah-tengah seperti itu di atas kapal. Nah, kemudian teknologi ini dilanjutkan. Baru di bulan September mulai ada pembicaraan dua arah antara Bandung dengan Den Haag. Nah, seperti itu. Nah, karena ini teknologi baru yang bisa dipakai oleh masyarakat luas, kemudian masyarakat luas itu antusias menggunakan. Tahun 28 baru teknologi ini dibuka untuk masyarakat. Karena masih tes ini mereka bisa menggunakan fasilitas ini masih tanpa biaya ya, masih gratis. Gitu. Jadi kalau kita ingin orang Belanda gitu, kalau kita mah jarang-jarang ingin komunikasi dengan negara induknya di sana dengan keluarganya, mereka zaman itu tahun 28 itu bisa pakai telepon, udah pakai suara, seperti itu teknologinya. Mungkin sesi ini akan kita tutup dulu ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran gitu, kayak ada hal yang mau ditanyakan atau misalnya kurang dimengerti, teman-teman boleh nanya di sesi yang berikutnya. Jadi untuk sesi pertama, yaitu pemaparan materi, dicukupkan sekian. Kita istirahat dulu 10 menit, baru lanjut di sesi kedua. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti kelas literasi dari awal sampai sesi 1 ini berakhir. Jangan kemana-mana, jangan lupa, jangan kemana-mana. Jadi setelah istirahat nanti kita akan balik lagi. Jadi tetap pantengin grup info komunitas Alif aja untuk sesi yang selanjutnya. Terima kasih.
Siap. Oke. Jadi selamat datang buat teman-teman yang ikut kelas literasi pekan ini, yaitu tentang Radio Malabar. Di sesi pertama kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Pak Heru Fauzan. Kali ini kita akan ada di sesi tanya jawab, di mana teman-teman sudah ada beberapa yang bertanya di grup komunitas Alir. Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaan teman-teman lewat video ini. Jadi kita mulai aja. Untuk teman-teman yang saya persilahkan untuk bertanya, silakan diaktifkan mikrofonnya biar kedengaran suaranya. Jadi bertanya langsung. Untuk teman-teman yang nggak nanya gitu, jangan dulu menyela atau apa gitu. Bertanya boleh deh dari Derry dulu. Dari. Ya, oke. Kedengeran kan ya? Oke. Jadi pertanyaannya adalah, sebenarnya urgensinya tadi Belanda bangun radio di Hindia itu apa sih? Apa hanya sekedar komunikasi biasa aja atau ada urgensi militernya? Karena kalau lihat dari tulisannya Mang Irfan yang di Tirto, bagian awal kan ceritakan tentang rasa kangen seorang ibu terhadap anaknya tuh. Nah, itu kan satu cerita gitu. Tapi apa emang ada urgensi lain yang lebih mendesak selain daripada cuman sekedar komunikasi? Biasanya kan militer. Nah, untuk hal ini, untuk Malabar dan lain-lain, ada nggak sih kepentingan itu? Thank you. Ditampung atau langsung? Langsung. Oh, langsung. Oke. Tadi kan udah diceritakan ya. Jadi latar belakangnya sebenarnya itu pertama itu kan akibat blokade. Jadi ada blokade, ada sensor ketika kabel telegraf itu dikuasai atau melalui daerah-daerah yang terutama ada di bawah kerajaan Inggris. Jadi ketika meletus Perang Dunia Pertama itu sebenarnya kan si Belanda itu negara netral sebenarnya. Tapi kemudian Belanda itu terkena imbas dari politik yang terjadi di Perang Dunia Pertama itu, termasuk kena imbasnya yang di telekomunikasi itu. Jadi sebenarnya kan 1909 itu udah ada keinginan Belanda untuk membangun suatu jaringan komunikasi antara Hindia dengan Belanda langsung, itu nggak pakai telegraf. Menurut saya sih ya pasti ini berkaitan dengan politik dengan ujungnya ke militer. Karena apa yang dibuat Belanda saat itu ya lebih kuat di politik dan militer apapun yang dibuat ya. Jadi turunan-turunannya kan ke ekonomi, ke sosial itu kan turunan-turunan seperti itu. Misalnya kan pendidikan itu turunnya jadi apa seperti itu. Nah, termasuk komunikasi ini. Jadi komunikasi ini lebih ke militer untuk mengamankan komunikasi. Ini sebenarnya ini kan rentan banget ya, misalnya komunikasi tentang politik atau komunikasi rahasia antara Hindia misalnya dengan kerajaan di Eropa. Ketika ada rahasia yang harus disampaikan oleh Belanda, itu kan biar cepat langsung melewati telegraf, dan telegraf itu melewati daerah-daerah yang tadi. Jadi ada ada kemungkinan untuk di penyadapan atau sabotase dan lain-lain. Ya seperti itu. Ya jawabannya itu. Jadi lebih ke politik dan lebih ke militer. Oke, gimana saudara Dari? Apakah sudah terjawab? Cukup. Thank you. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Udah, itu aja. Oke, lanjut untuk penanya selanjutnya, boleh dari siapa ya? Yang tadi nanya, terus sekarang udah hadir. Oke, Teh Felita yang pertama. Felita boleh diutarakan, utarakan pertanyaannya silahkan.
Ya tadi kan dengar dari Kang Hevi itu pembangunan stasiun penerima di Belandanya kan telat ya, telat dibangun. Apakah itu karena memang susah menentukan lokasi atau gimana gitu, Kang? Ya, jadi tadi pas saya duga itu memang sulit menentukan lokasi karena ini kan gelombang radio yang harus lurus gitu. Jadi harus lurus ke titik yang jadi apa ya? Jadi panduan gitu. Seperti itu. Sebenarnya sih mereka udah menyiapkan di daerah Sambik, tapi Sambik itu kan lebih dekat ke Eindhoven. Jadi kalau kita lihat peta Belanda itu ada di sebelah selatan Belanda, sedangkan Main itu ada di dekat Amsterdam. Jadi pertama itu mereka menentukan dulu titiknya nih yang paling dekat itu di mana gitu. Sebelum mereka kemudian dipindahkan lagi ke Eindhoven. Jadi saya kira pertama itu kenapa telat itu karena ya secara mereka bisa jadi ya secara teknologinya belum menyiapkan karena mereka itu udah menyiapkan Kotwik duluan ya, jadi nembak duluan. Sementara penerimanya belum, jadi gara-gara itu mungkin gara-gara kesulitan menentukan titik. Menentukan titiknya kan susah ya pakai kapal laut dulu, dicari dulu titiknya itu menandakan ya sulit itu menentukan titiknya. Seperti itu. Kalau sekarang bangunannya masih ada di Belanda yang aslinya, Kang? Kalau yang Sambik itu kayaknya masih ada, soalnya kan itu kayak cagar gitu ya. Tapi bisa dicarilah di internet. Kalau yang Kotwik itu saat invasi Jerman itu kan hancur gitu, dihancurin, tapi kemudian mereka membangun kembali yang Kotwik yang tadi, yang menara tadi. Udah Teh Feli? Tip-tip. Oke. Sudah, nuhun Kang Evi. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Boleh dari Pak Moro dulu. Halo, kedengaran nggak? Kedengaran? Kedengaran. Ya seperti yang ditulis tadi ya, saya nanya teknis gitu ya, kalau lokasi pemancar sama penerimanya beda, terus kalau komunikasi dua arahnya gimana gitu ya, kayak kan kita kalau pakai hatong gitu kan, penerimanya sama tuh bareng, jadi tinggal pencet ganti gitu. Gimana Pak Evi? Oke. Silakan. Ya, pertanyaan menarik Pak, ini teknis lebih mungkin yang ahli radio yang lebih bisa menjawab teknis ini. Tapi saya pernah baca gini Pak, jadi ketika misalnya kita mengirim pesan dari Malabar, kita ibaratkan dulu Malabar dengan Racakek ya, setelah tahun 1925. Kita ngirim pesan ke Malabar, yang Racakek itu harus tutup. Si salurannya harus ditutup. Nah, di Sambek sana, itu saluran dibuka, yang di Kotwik itu harus ditutup. Oh. Jadi nggak boleh bareng gitu. Jadi kayak kalau kayak Hatong kan gitu ya Pak. Kalau bicara itu kan, pas bicara itu harus ditekan. Itu kan yang berarti yang itu nutup kan. Yang speaker gitu. Tuk, ini baru kita bisa ngomong kayak gitu. Nah, si penerima handy talkie itu kenapa harus ada tombolnya itu? Dia nerima si tombolnya itu kan off. Oh, iya. Ya, ini terbuka. Jadi pas dia mau ngomong, dia on-kan dulu yang untuk ngomong, yang speaker penerimanya off, kayak gitu. Jadi ya seperti itu Pak.
Jadi pas kita ngomong di Kotwik misalnya, yang di Sambik ditutup, yang di Rancakek dibuka, yang Malabar tutup. Oke. Seperti itu. Nah, keduanya itu disambungkan di satu sentra, Pak. Nggak ada suara. Oke. Yeay. Sampai mana ya tadi? Aduh, jadi lupa lagi. Itu tuh Udah yang mencet-mencet Ate, tombol buka tutup. Anu mencet-mencet tombol hatong nih. Oh, Pak. Yang mencet tombol hatong. Ya, macet tombol atau kan gitu. Itu kan sistemnya buka tutup. Jadi kedua saluran itu Berbarengan. boleh muka dua-duanya. Kalau tutup dua-duanya juga nggak bisa, jadi nggak bisa nyambung. Tapi pas ada komunikasi itu nggak boleh buka dua-duanya. Jadi pas ngomong yang kita harus klik, yang buka kan mic. Ya Pak, baru dilepaskan yang buka itu Ya. speakernya, jadi penerimanya, receivernya, kayak gitu. Itu untuk mikro, ukuran kecil. Jadi untuk ukuran Malabar itu kan ya besar. Dibayangkan itu terjadi di satu sentral, Pak. Misalnya sentral di Bandung itu ada di Jalan Lembong. Nah, mereka melakukannya di sana. Oke. Jadi kalau misalnya udah terjawab, kita lanjut ke penanya yang selanjutnya, yaitu boleh dari Teh Martina dulu. Ini, oke, pertanyaan dari Teh Martina, katanya mau nanya kenapa ada nama Jalan Marconi di Bandung dan kenapa letak jalan itu ada di daerah Braga. Di daerah Braga ada yang namanya Jalan Marconi, ya, bukan makaroni. Bukan makaroni. Marconi ya, bukan makaroni. Kenapa ada Jalan Marconi? Oke. Marconi itu kan tokoh radio ya di dunia gitu. Nah, kenapa ada Jalan Marconi di sekitar Jalan Braga yang menghubungkan Jalan Braga dengan Lembong ya? Itu karena dulu itu ada sentra telepon di Jalan Lembong. Jadi kalau sekarang itu komplek Stelkom ya di Lembong. Nah itu sentralnya di sana. Sebagian besar aset radio Malabar itu diakuisisi oleh PT Telkom. Sebagian lagi diakuisisi oleh Perhutani. Jadi yang masuk Perhutani itu radio Malabar yang di Puntang, terus radio Cililin itu masuk Perhutani. Nah, yang masuk PT Telkom itu salah satunya yang di Lembong itu, kemudian Dayakolot, kemudian Rancaekek juga. Jadi di Rancaekek itu pasti ada logonya Telkom di sana. Seperti itu. Ya. Kalau Cangkring itu di berita terakhir tahun 25 itu kan diserahkan ke militer. Nah, itu beritanya belum jelas itu kemana, apakah ke militer lagi sih, sekarang dikuasai oleh militer. Karena untuk memastikannya sekarang juga udah rada sulit ya dulu. Dulu kan bangunan kayu, kemudian ditinggalkan begitu aja, ya pasti kan lapuk atau nggak ada sisanya kayak Rancaekek. Nah itu salah satunya di PT Telkom itu yang di Jalan Lembong. Jadi di Jalan Lembong, sekitar Jalan Lembong itu ada jalan seperti Marconi, terus apa lagi? Ayo apalagi, ada yang tahu nggak? Morse sama telepon. Telepon. Morse sama telepon. Jadi jangan telepon ya, jangan telepon Marconi. Bener Kang Marta. Apa? Jangan apa? Morse. Apa jawabannya Kang tadi Kang? Morse. Ya seperti itu jawabannya ya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, The Root juga kalau nggak salah pernah jadi nama jalan, tapi lupa jalan apa ya. Nah, di sana dulu. Lihat di pertanyaan. Jalan Siliwangi di Langsung itu. ada yang bisikin Jalan Siliwangi. Di atas ITB itu Jalan Siliwangi. Nah, itu jalan The Root asalnya. Apa artinya? The Root itu kan penemu Radio Malabar. Yang membangun Radio Malabar. Jadi buat tadi nih yang nggak sempat ikutan acara di sesi pertama,
Gitu kenapa nama itu ada yang sekarang jadi Jalan Siliwangi karena merupakan penemu dari diri itu ya. Sekarang kita lanjut ke penanya yang selanjutnya, yaitu dari Jeng Rian yang bertanya siapa nama Ratu Belanda pada waktu itu. Dan nama anaknya di Hindia Belanda yang mencoba dari Malabar. Kayak udah sesi apa? Aku buka Kuis. aku buka ini ya Wikipedia dulu ya. Silakan, ada opsi tanya teman atau tanya Google atau tanya lagi. Buka dulu bukunya ya. Queen of the Netherlands ya. Siapa sih pada karena saya lupa urutannya Juliana, Wilhelmina kayak gitu. Oh iya urutan. Beatrix. Di sini ditulisnya ditulis jadi sih kan yakin. Ditulisnya takut salah spellingnya gitu. Iya, 1880 sampai 1962 itu oleh Wilhelmina. Jadi Wilhelmina itu ya Ratu Belanda zaman dari 80 sampai 62. Wilhelmina ini kemudian menjadi kereta api. Menjadi nama terowongan kereta api terpanjang di Jawa. Itu Wilhelmina. Seperti itu. Nah, ada lagi kalau nggak salah ibunya, ini penting ya, saya cari dulu ini ibunya siapa. Penerus Wilhelmina itu penerusnya adalah Juliana, kemudian pendahulunya Willem III, seperti itu. Tapi saya nemu satu artikel namanya Emma ya, Ratu Emma. Ratu Emma ini jadi setelah ada hubungan audio, nah si Ratu Emma ini Ratu Emma ini istri dari Willem III ya. Jadi tadi putrinya Wilhelmina. Tahun 29 itu dia yang meresmikan penggunaan telepon antara Hindia Belanda dengan Belanda secara komersil. Jadi tadi kan udah dibilang bahwa ketika terjadi tes telepon antara Hindia Belanda dengan Belanda itu kan masyarakat boleh pakai gratis ya. Masyarakat boleh pakai gratis selama tes. Kalau sekarang itu apa ya? Tes itu beta ya, versi beta. Kemudian setelah versi selanjutnya itu harus berbayar. Jadi ketika tahun 29, sekitar 29 itu mereka harus bayar gitu. Nelpon dari Hindia Belanda ke Belanda atau sebaliknya dari Belanda ke Hindia Belanda itu mereka harus bayar. Dan hubungan ini diresmikan oleh Ratu Emma 8 Januari 1929. Itu komersial. Seperti itu. Siapa? Oh, iya. Kirain. Kok aku coba teks sih? Enggak ya. Gitu. Jadi udah dibahas ya tentang ratu pada saat itu. Nah, yang selanjutnya adalah Evan nih. Evan nggak ada ya? Evan, pertanyaannya adalah kenapa stasiun radionya itu antara penerima dan pengirimnya nggak di satu tempat aja? Itu kan tadi udah disebutin nih beberapa wilayah ya, wilayah radio ada yang di Malabar, Eke, Kejamin, bahkan pada Larang pada saat itu. Nah, kenapa sih harus pisah-pisah dengan jarak yang cukup jauh gitu? Kenapa nggak deketan aja? Kenapa harus LDR? Silahkan dijawab. Ya karena kalau deketan itu konflik, Pan. Jadi harus jauhan. Gini, saya bukan ahli fisika, tapi dalam fisika itu kan dalam gelombang itu kan ada interferensi ya. Jadi apa sih itu interferensi? Resonansi atau apalah kayak gitu. Jadi interferensi yang jelas gini. Ketika misalnya kita misalkan
Malabar dulu dengan Cangkring sebelum 1924, 1925. Mereka itu berjarak 10 sampai 12 kilo seperti itu. Tapi ketika Malabar melepaskan gelombangnya, gelombang dari Malabar ini terdengar di Cangkring seperti itu. Jadi padahal kan secara apa ya? Secara jarak itu jauh, secara posisi itu mengarah ke barat sebenarnya. Tapi kemudian gelombang itu kan kayak air ya, muter. Meren bukan Jadi, ahli fisika tapi kalau digambarinnya sih kayak gitu ya. kayak gitu ini. Nah, itu kedengaran nih sampai Cangkring. Nah, makanya tahun 25 itu dari Cangkring dipindahin ke Ranca Ekek untuk menghindari itu. Karena terdengar gitu. Seperti itu, Pan. Kenapa dia harus Kirain teh, kalau dari segi keamanan misalnya, kan ada perang dunia sesudah dekat-dekat kesininya, itu juga dipikirin nggak? Kalau deketan bisa dihancurin gitu, hancur semua atau gimana? Oh, enggak sih, enggak seperti itu. Ini kan masalah gelombang. Oke. Kalau sekarang sih kan teknologinya udah maju, jadi bisa satu alat gitu, kayak telepon bisa satu device gitu, kalau dulu itu kan teknologinya belum nyampe sana, jadi harus misah jauh. Gimana, seperti Pak? itu. Sudah terjawab? Oke. Kalau udah terjawab, kita lanjut lagi ke penanya yang selanjutnya. Nyantai, weh. Oke. Siap, Pak Happy? Siap. Dari Kang Marta. Benar ya, Kang Marta? Oke. Pertanyaannya adalah The Groot ini kan salah satu ilmuwan yang katanya sampai dijadikan nama jalan di Bandung. Benar ya, tadi udah jawab ya. Ketika itu. Dan pernah juga ada sebuah monumen yang menandakan keberhasilan hubungan Hindia-Belanda melalui radio. Apakah masih ada jejak sejarah lainnya di Bandung? Jejak sejarahnya itu monumen itu ya. Kalau kata apa sih? Haryoto Kunto itu monumen, kata orang Belanda itu monumen pantat bugil. Kenapa disebut kayak gitu? Jadi ada dua orang yang telanjang, kemudian saling berteriak ada globe, ada bola dunianya, mereka saling berteriak dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Kemudian ya nggak tahu ya, terus dihancurin dan sekarang jadi masjid apa jadi Istiqomah. Oh iya. Iya, jadi masjid Istiqomah di sana Citarum Plain. Jejak-jejak itu kalau kita ke Dayakolot, ke kampus UIN. Sorry. Ini semangat, ini alma mater. Kampus apa sih? Apa sih dan Telkom ya? Telkom University ya. Yang bisa dibenarkan. Di Telkom University. Di Telkom itu ada dua menara, kalau nggak salah 40 meter ya ke atas, 40 atau 80. Iya, menara lama yang sampai sekarang. Ya, menara lama buatan Surabaya besinya. Itu masih ada. Kalau ya kan. Dulu itu kalau dari Jalan Tol ya kelihatan banyak si tower-tower itu banyak. Cuma sekarang tersisa jadi 2. Disisakan 2 di Telkom University. Itu mungkin ya untuk mengenang bahwa ya perkembangan telekomunikasi di Hindia Belanda sampai Indonesia seperti itu. Nah, geser sedikit itu ada sekarang jadi gudang. Dulu ya stasiun tentunya di sana. Kita pernah ke sana sama Dari ya, diantar sama tuan rumah. Mau warlock. Seperti itu. Jadi kebanyakan sisa-sisanya itu lebih ke bangunan sekarang. Karena yang seperti di Ranca Ekek itu kan bangunannya ada 2 kompleks ya.
kompleks pertama itu bangunan utama. Bangunan utama itu sudah berupa hanya fondasi. Nah, coba tonton di videonya Sejarah Bandung itu ada tinggal fondasi. Terus kompleks keduanya itu kompleks gudang. Jadi gudangnya ada di sisi jalan raya Ranca Ekek Majalaya itu gudang yang sekarang. Iran Chan, meetingnya habis. Masih ada dia. Maaf ya tadi ada kendala sinyal, terputus jadinya. Jadi kita mulai lagi aja, lanjutin dari pertanyaannya Kang Marta itu kan? Oh iya, iya lupa. Ya, tadi dari kolot udah ya? Ya, dari kolot tadi ke Telkom. Hah? Dari kolot udah ya? Tadi sampai Telkom, Menara Telkom. Gudang yang di belakang. Ya, jangan-jangan ke Ranca Ekek ya? Tadi kan Ranca Ekek, udah ya Ranca Ekek belum tadi? Belum Ya, Ranca Ekek itu kan meninggalkan, ya belum ya, kompleks utama. Jadi yang utama itu tadi udah fondasi yang tadi, kemudian pergudangan itu ada di pinggir Jalan Raya Ranca Ekek Majalaya. Jadi nggak jauh dari kereta. Nggak jauh dari Buarma deh. Jadi Buarma, selalu utara. Buarma di patokan. Itu namanya juga Kampung Babakan Radio. Terus di sana juga ada kompleks pegawai. Kompleks pegawai ada di depan gudangnya. Itu miliknya PT Telkom. Nah, karena di Ranca Ekek itu dulu sampai tahun 90-an itu masih ada tower-towernya. Sekarang itu udah nggak bersisa, tinggal pondasi-pondasi dari tower tersebut. Kalau ke sana bisa karena tower-towernya itu di kebanyakan di tengah sawah. Jadi kalau kita ke sana itu kan sawah luas, kelihatan gitu tower 4 pondasi kelihatan. Nah, kompleks itu di pagar beton sama Telkom sebenarnya. Tapi sebagian juga dipakai oleh masyarakat. Ya kayak kasus PT KAI lah kayak gitu. Kedepannya nggak tahu sih kayak apa. Seperti itu. Di mana lagi lah? Cililin udah ya. Cililin tadi. Kalau Cililin itu 2 bangunan utamanya masih utuh. Yang sebelah bawah itu tinggal reruntuhan. Terus sebenarnya di Cililin itu juga ada sisa tower tapi ada di atas gunung itu belum kita lihat seperti itu. Di mana lagi ya? Cimindi itu tinggal nama. Jadi kalau ke Cimindi ada gang Kampung Radio atau Babakan Radio seperti itu. Itu tinggal nama. Nggak ada bekas fondasi atau apa ini? Ya nggak ada karena Cililin itu lebih ke tes untuk audio pemancar itu Cimindi. Tapi ada satu peran penting dalam sejarah Cimindi karena itu kan audio ya. Nah di Cimindi itulah pertama kali audio yang terenkripsi. Jadi radio itu pas dikirim ke Belanda itu bebas ditangkap oleh siapa saja. Tapi kemudian ada semacam tes di Cimindi sampai orang nggak bisa dengar gitu, nggak bisa di crack audionya. Nah itu salah satu jasa radio di Cimindi yang sekarang udah nggak ada. Seperti itu Kang. Pada larang. Pada larang. Jadi itu penjelasannya semoga terjawab ya Kang Marta ya. Pada larang tadi udah dibilang cuma sebentar dan saya belum nemu di koran juga hampir nggak ada nama radio Padalarang juga daerahnya sebelah mana gitu karena biasanya kan ada sisa ya kayak kalau Ranca Ekek mah jelas nah kayak Cangkring itu cuma sebentar kemudian bangunan kayu satu petunjuknya Cangkring itu
mending lah meninggalkan satu petunjuk, itu sisa militer bisa dicari lah. Yang pada larang itu nggak ada petunjuknya sama sekali. Jadi udah waktunya pendek, kemudian nggak tahu diakuisisi sama apa, dan yang hilang gitu. Ini persis kasus jadi nyambung kemana ya kayak gitu. Udah? Udah. Sip. Yang selanjutnya dari Bu Erna. Bu Erna, halo. Dadah dulu Bu Erna. Halo. Ya. Bu Erna, maaf ya pertanyaannya aku bacain aja soalnya di sini suaranya nggak terlalu jelas gitu. Sama Gunung Batu nanti ya sekalian. Oke, iya enggak. Oke. Jadi aku bacain pertanyaan dari Bu Erna yang masuk lewat grup info komunitas ALER. Katanya, apa sih alasan pejuang pribumi menghancurkan stasiun radio Malabar? Tuh, berarti lebih ke alasan ya. Alasan nih. Apa sih si radio Malabar ini harus dihancurkan bangunannya? Ya, lebih ke apa ya? Politis militer, Bu. Jadi bisa digunakan untuk komunikasi ke Belanda. Seperti itu. Oh. Bayangkan kalau kita dikuasai kembali oleh Belanda, karena secara teknologi itu masih bisa dipakai. Ya. Keluar ya? Ada. Ada? Kurang keluar? Dari aku diambil ya. Nah, kalau misalnya dengar dari alasannya yang kayak lebih ke ketakutan gitu ya si bangsa Indonesia pada saat itu, takut dia bakal dijajah lagi kalau misalnya si salah satu alat komunikasinya itu masih aktif, itu kan masih bisa tersambung dengan Indra namanya ya. Katanya kata abah aku yang orang sana mah supaya Belanda nggak balik lagi ke situ. Oh mungkin si abah ini teh, abahnya teh orang Malabarnya kali ya. Biar nggak balik lagi gitulah. Itu untuk salah satu apa ya, pelengkap jawaban lah selain dari jawaban Pak Happy gitu. Menurut Warlock di sana juga kayak ada dicurin aja. Lanjut lagi ya. Nah tadi kan udah udah aku bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk di grup info komunitas ALER. Pertanyaannya sih cukup sekian aja. Maksudnya yang nanya tuh baru segitu gitu. Tapi buat teman-teman di sini yang misalnya masih mau bertanya, sok dipersilahkan. Masih ada apa ya, kayak masih penasaran atau apa gitu. Kita menghabiskan waktu 40 menit ini saja ya. Gimana Dar nih? Tadi kan kita sempat ngebahas kalau misalnya komunitas ALER itu pernah ke di apa tuh, ke Telkom University ya, dari dulu di sana. Nah di sana kira-kira ada apa aja sih gitu yang berhubungan sama radio atau materi kita pada hari ini? Bisa sharing nggak Dari? Ada yang ditembak ya. Ya oke. Ya kalau di sana memang awalnya tuh banyak banget sih, towernya tuh banyak banget. Aku nggak ada Cuman suaranya, guys. sekarang tinggal, kedengaran nggak sih suaranya? Ada suaranya nggak? Kedengaran nggak? Kedengaran ya? Oke. Kamu nggak ada suaranya. Nggak ada? Kayak Rani kayaknya nggak kedengeran. Ke sana malah nggak ada ya suaranya ya? Oh kayaknya aku karena pakai ini, jadi suaranya ke sini. Iya, jadi suaranya ke mic, speakernya nggak keluar. Coba lah yang lain ada nih. Pipi, coba yang Pipi jangan di punya Pipi speakernya diaktifin. Lanjut ya? Ya. Oke, iya jadi emang awalnya tuh di situ towernya banyak dan dengan adanya beberapa tower di situ kan sekarang tinggal nyisa 2 ya, dan itu besinya dari Surabaya. Tahun berapa ya lupa, tahun 20-an ya. Ada ininya kok, ada platnya kalau teman-teman ada waktu ke sana, ada 2 tower di situ dan
situ ada nanda tahun dan asal besinya. Nah, di situ ada dua, dan kehadiran tower itu di situ serta semua instrumentasi telekomunikasi di sana yang bikin jalan di depan itu, penghubung antara jalan Sukabiru sama Sukapura itu namanya jalan telekomunikasi. Tuh, jadi di situ ada namanya jalan telekomunikasi, alasannya karena itu ada beberapa properti yang hubungannya dengan Radio Malabar tadi gitu. Jadi sekarang tinggal nyisa 2 dan towernya masih sama ininya bentuknya dari dulu. Jadi dulu towernya banyak dan kurang lebih gambarannya adalah tingginya kayak gitu, kayak yang sekarang itu, tinggi banget. Kayak gitu sih. Dan itu juga alasan kenapa akhirnya ada kampus di sana, karena itu kan aset punya PT Telkom juga. Jadi akhirnya dibikinlah sebuah kampus di sana. Tempatnya juga lengkap fasilitasnya. Jadi akhirnya dipilihlah tempat itu sebagai kawah candra di mukanya lah. Kayak gitu. Di belakangnya ada gudang, sekarang jadi gudang punya PT Telkom. Nah, itu dulunya ada stasiun radionya. Gitu. Bangunannya juga masih kurang lebih sama waktu itu terakhir kita ke sana. Banyak kaca-kaca. Pokoknya desainnya desain tahun-tahun segitulah, kaca-kaca kotak kecil-kecil gitu. Ya, seperti itu. Dikembalikan kepada moderator. Nah. Udah ada nih. Digambar, wow. Nah, ini nih ya. Oh, ente ya Mas, itu digambar bener. Oke, sekarang itu kita nggak bisa ngakses Gunung Puntang dan Haruman karena harus ada izin dari yang jaga di sana, perhutani atau yang jaga di sana. Nah, ini Bu, penampang kiri atau kanan ya, dari Radio Malabar. Kelihatan nggak ada gambarnya? Ada. Jadi dibentangkan antara Puntang dan Haruman. Jadi dari stasiun ini 1250 di atas permukaan air laut, kemudian ditarik ke atas. Ke puncaknya Gunung Puntang dan Haruman. Nah, ini mengarah langsung ke Belanda. Nah, puncak ketiganya Halimun, Bu. Puntang, Haruman, dan puncaknya yang belakangnya Halimun. Kayaknya yang dekat itu, air terjun itu. Nah, ini kaba-kaba ya, 1A, 1B. Kemudian ditarik ke bawah ke stasiun itu. Seperti gitu. Oke. Jadi yang bawah tuh gambar atas ya? Yang bawah itu gambar dari atas ya? View dari atas ya? Itu masih aktif? Oke. Masih. Jadi teman-teman semua, KL kita hari ini sudah beres, alhamdulillah ya, sudah ada di penghujung acara. Jadi tadi sesi pertama pemaparan materi, kedua tanya jawab, dan sekarang yang ketiga tanya jawab juga sudah selesai. Jadi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya yang sudah mengikuti acara sampai akhir. Mohon maaf sekali di sini masih banyak kekurangan, kayak contohnya suaranya atau misalnya gambarnya kurang jelas ataupun waktu dan yang lain sebagainya. Nanti akan jadi pertimbangan kami untuk kedepannya. Intinya terima kasih dan sampai jumpa di KL online selanjutnya. Bye. Biar kayak YouTuber. Makasih semuanya. Thank you. Perhun. Dadah. Mantap. Endem. Meeting. Tuh. And meeting for all.